UIN Antasari Banjarmasin merupakan universitas Islam negeri satu-satunya yang ada di Kalimantan Selatan. Dulunya, kampus ini bernama YIN Antasari yang dibentuk pada tahun 1964. Lalu pada 3 April 2017, nama tersebut diganti menjadi UIN Antasari. Transformasi ke Universitas Islam Negeri secara resmi ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2017 yang memiliki kekhasan yang meliputi 4 unsur, yaitu integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal, dan berwawasan global. Yang pertama yaitu integrasi dinamis. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di UIN Antasari adalah integrasi dinamis, sehingga ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi, dan ilmu-ilmu keislaman di sisi lain, bukan saja menyatu dalam perbedaan, tapi juga berhubungan dan berinteraksi satu sama lain, sehingga saling memperkaya, saling memperbarui, saling mencerahkan, dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Gagasan integrasi ilmu yang dinamis ini kiranya sesuai dengan pandangan Islam bahwa ilmu bisa dipelajari dari alam semesta dan manusia. Bisa pula didapat dari kitab suci atau wahyu. Dengan demikian, pengetahuan umum yang memusatkan perhatiannya pada tanda-tanda di alam semesta dan diri manusia, sejajar dengan pengetahuan agama yang didapat dari tanda-tanda dalam Al-Quran dan hadis. Dalam istilah yang lazim, dua jenis tanda itu disebut ayat-ayat kauniyah atau tanda-tanda di alam semesta termasuk di dalamnya manusia, dan ayat-ayat kauliyah yaitu tanda-tanda yang diwahyukan melalui Al-Quran dan hadis. Karena itulah, kaum muslim diwajibkan mempelajari kedua jenis tanda ini dan memadukannya sebagai petunjuk dalam menjalani hidup, guna meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. UIN Antasari berusaha untuk menanamkan satu nilai penting yang menjadi rujukan dalam menentukan pilihan objek studi dan kegunaannya, yaitu integrasi Islam dan kebangsaan. Jika kita perhatikan, lembaga UIN sendiri sebagai universitas berlabel Islam dan dibiayai pemerintah, jelas menunjukkan bahwa ia adalah wujud kelembagaan dari integrasi Islam dan kebangsaan. Hal ini sangat penting disadari oleh civitas akademika dan juga masyarakat, karena dalam perjalanan sejarah bangsa kita pernah terjadi ketegangan, bahkan kontradiksi antara kelompok yang mengusung Islam dan kelompok yang menginginkan kebangsaan sebagai dasar negara. UIN Antasari menekankan pentingnya integrasi Islam dan kebangsaan dalam orientasi kajian-kajian ilmiahnya, agar radikalisme dapat disingkirkan. Selain orientasi kajian-kajian ilmiahnya, integrasi Islam dan kebangsaan tersebut lebih diperdalam lagi dengan membangun kesadaran akan kesatuan dalam keragaman, yang dalam slogan kebangsaan kita disebut Bhinneka Tunggal Ika. UIN Antasari sebagai lembaga yang mengintegrasikan Islam dan kebangsaan akan menanamkan sikap yang positif terhadap perbedaan dan berusaha mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Dengan ini, diharapkan UIN Antasari akan dapat membangun generasi yang menghayati makna persatuan dalam keragaman kita sebagai bangsa. Yang ketiga yaitu berbasis lokal. Ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu yang pertama, berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial. Dan kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, UIN Antasari bertanggung jawab untuk memberikan layanan pendidikan tinggi kepada masyarakat di daerah Kalsel dan Kalimantan pada umumnya, agar mereka tidak ketinggalan dari masyarakat Indonesia di daerah-daerah lain. Selain itu, kondisi alam dan berbagai kebutuhan sosial di tingkat lokal harus menjadi pertimbangan dalam pembukaan berbagai program studi di UIN Antasari. Selain kondisi lingkungan dan sosial di tingkat lokal, yang tidak kalah penting lagi adalah apresiasi dan internalisasi nilai-nilai kearifan lokal yang telah diwariskan generasi terdahulu, khususnya yang tertanam dalam budaya Islam Banjar.
Dalam hal ini, UIN Antasari akan melakukan kajian-kajian mendalam terhadap berbagai kearifan lokal tersebut, baik yang digali dari sumber-sumber sejarah ataupun dari karya-karya para ulama dan cendekiawan Banjar dari masa ke masa. Melalui kajian-kajian ini, diharapkan akan muncul suatu sikap menghargai terhadap budaya lokal, menyerap nilai-nilainya yang positif, dan berusaha melestarikan, mengembangkan, dan mengadaptasikannya sesuai tuntunan zaman. Yang keempat yaitu berwawasan global. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Sebaliknya, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia. Sebagaimana watak dari setiap hal di dunia ini, globalisasi memiliki sisi positif dan negatif, sisi terang dan sisi gelap. Kajian-kajian keilmuan di UIN Antasari akan berusaha mengambil, mengembangkan, dan turut serta menyumbangkan hal-hal yang positif dari globalisasi. Dan pada saat yang sama, juga berusaha mencegah dan menghindari hal-hal yang negatif. Dari sudut pandang positif, globalisasi berarti terbukanya pintu yang sangat lebar bagi kesadaran akan kesamaan umat manusia, terlepas dari perbedaan agama, warna kulit, etnis, bangsa, dan sebagainya. Dari sisi negatif, globalisasi bisa berarti dominasi negara-negara yang kuat secara politik, ekonomi, dan budaya terhadap negara-negara yang lemah. Dua sisi ini akan direspon melalui kajian-kajian ilmiah secara arif dan bijaksana. Di sini, kajian-kajian ilmiah di UIN diharapkan tidak sekedar menerima dan menyerap apa yang datang dari luar saja, melainkan juga mengembangkan dan menciptakan hal-hal baru sebagai kontribusi bagi kebaikan umat manusia sejagat. 4 ciri khas yang telah dipaparkan di atas, yaitu integrasi dinamis, integrasi Islam dan kebangsaan, berbasis lokal dan berwawasan global, ditamsilkan dengan sungai pengetahuan. Sungai sengaja dipilih sebagai simbol dari Banjarmasin yang disebut kota seribu sungai. Sungai adalah urat nadi kehidupan masyarakat Banjar yang sejak lama, selain dikonsumsi airnya, sungai juga adalah jalur transportasi, perdagangan, perairan, dan bahkan tempat bermain. Logo mempresentasikan semangat dan dinamika baru UIN Antasari Banjarmasin. Konsep visual logo UIN Antasari didasarkan atas visi dan misi. Logo merupakan penggambaran sungai pengetahuan yang dibangun melalui perpaduan 5 unsur desain, yaitu kubah, aliran sungai, pena, partikel atom, dan bola dunia, dengan makna filosofis sebagai berikut. Yang pertama yaitu kubah, melambangkan keluasan, kelapangan, serta keterbukaan UIN Antasari beserta segenap civitas akademikanya dalam menyelenggarakan pendidikan keislaman yang unggul, kompetitif, dan berakhlak. Yang kedua yaitu aliran sungai, menandakan keberadaan UIN Antasari yang terletak di Banjarmasin yang memiliki banyak sungai dan dikenal sebagai kota seribu sungai. Yang ketiga yaitu pena, aliran sungai yang bertransformasi menjadi bentuk pena, menggambarkan upaya dan konsentrasi UIN Antasari untuk mengalirkan dan mengajarkan ilmu, pengetahuan yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, sebuah sungai pengetahuan. Yang keempat yaitu partikel atom, melambangkan ilmu pengetahuan. UIN Antasari sebagai universitas masa depan yang selalu mengembangkan, melakukan riset, dan berinovasi, serta mengeksplorasi ilmu pengetahuan. Yang kelima yaitu bola dunia, melambangkan globalisasi. Bola dunia yang berada di tengah melambangkan fokus UIN Antasari dalam mensukseskan visi dan misinya untuk ikut berperan aktif mengembangkan ilmu pengetahuan yang berwawasan global. Sedangkan warna hijau mencitrakan nuansa Islami. Pilihan warna ini untuk mencitrakan UIN Antasari Banjarmasin menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman. Warna kuning keemasan mencitrakan keunggulan pendidikan di UIN Antasari. Warna biru mencitrakan kejernihan berpikir, keluasan visi dan pandangan, serta kejelasan arah tujuan UIN Antasari.